Halo guys, kembali lagi bersama saya di Clairvoyant Project, channel yang menyajikan video-video alur cerita film. Bagi kalian yang tidak ingin melewatkan video terbaru kita, jangan lupa subscribe channel ini. Dan jangan lupa memberi like atau dislike, dan juga komen jika kalian rasa video ini menghibur ataupun sebaliknya. So, film yang akan kita ulas kali ini berjudul A Bluebird in My Heart, menceritakan kehidupan seorang mantan napi yang baru saja bebas dari tahanan. Upayanya untuk menjalani kehidupan yang tenang tergelincir ketika putri wanita yang melindunginya adalah korban serangan ganas. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Simak terus videonya ya guys. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis yang bernama Clara. Saat itu Clara baru saja selesai merekam narasi alur cerita film. Sejenak ia ingin menikmati udara segar di atas rumahnya sambil isap-isap cantik. Ya memang cukup melelahkan karena kegiatan merekam suara cukup memusingkan pada hari itu. Banyak kendaraan lalu lalang di depan rumahnya yang membuat emosinya tidak terkendali. Namun setelah melakukan cut di sana sini, akhirnya video Clara pun selesai dibuat. Dan inilah A Bluebird in My Heart, pengemudi taksi di hatiku. Ibunya yang bernama Lawrence memiliki usaha laundry dan juga hotel. Di hari itu, seorang pria bernama Denny yang sebelumnya sudah melakukan reservasi kamar hotel datang ke sana dan membayar uang muka untuk sebulan pertama. Lawrence menerimanya dan sempat menawarkan pekerjaan kepada Denny. Jika sewaktu-waktu Denny membutuhkan uang lebih. Denny adalah mantan narapidana yang baru saja bebas bersyarat. Ia terpaksa menggunakan sebuah gelang di kakinya yang berfungsi untuk memantaunya dari kejauhan. Di mana setiap harinya pada pukul 7 malam hingga 8 pagi, ia harus berada dekat dengan router yang terhubung dengan gelang itu. Gelang itu semacam alat pasung modern sepertinya. Jika Denny tidak melakukan hal itu, maka ia akan dikirim kembali ke penjara. Ia pun diperingatkan untuk memberi kabar seandainya ia mendapatkan pekerjaan baru, sehingga timer pada alat tersebut dapat diatur ulang. Sementara itu, Clara yang sedang makan malam bersama Lawrence terlihat rindu dengan kehadiran ayahnya. Sudah bertahun-tahun ayahnya mendekam di balik jeruji besi. Namun setiap kali Clara meminta untuk bertemu dengan ayahnya di penjara, Lawrence menolaknya. Lawrence meminta Clara untuk tidak khawatir karena tak lama lagi ayahnya akan dibebaskan. Usai makan malam, Clara keluar untuk menemui teman prianya yang sudah menunggu di depan rumahnya. Mereka sedikit bercerita dan tak lama Clara meminta temannya itu untuk memberinya tembakau dinosaurus. Ia berkata akan memberi sebuah ciuman jika temannya mau memberikan tembakau itu. Tapi bohong. Denny yang melihat dari balik jendela seketika baper melihat kedekatan dua remaja itu. Keesokan harinya, Lawrence meminta Denny untuk memperbaiki kebocoran salah satu ruangan di hotel itu. Dengan upah sebesar uang sewa selama 1 bulan. Saat jam istirahat tiba, Denny yang hendak pergi makan siang dihampiri oleh Clara. Clara melihat ada sesuatu yang menarik dari sosok Denny, sehingga ia berusaha untuk bisa dekat dengannya. Sayangnya Denny tak menyukai bocah yang petakilan. Namun Clara tak hilang akal. Ia mengatakan dirinya sedang kelaparan dan meminta Denny untuk mengajaknya makan. Hal itu membuat Denny simpati terhadapnya. Mereka pun makan siang di sebuah restoran Asia. Usai menghabiskan makanannya, Clara bercerita bahwa dirinya sudah mengetahui kalau Denny baru saja keluar dari penjara. Clara juga mengatakan bahwa ayahnya saat ini juga berada di penjara. Namun ia dilarang oleh ibunya untuk mengunjungi ayahnya. Clara mulai bertanya banyak hal yang membuat Denny pusing. Tanpa pikir panjang, Denny pun menunjukkan sebuah trik sulap pada Clara, agar ia tak banyak omong. Namun bukannya diam, Clara malah semakin edan, dan meminum birnya Denny. Usai makan siang, mereka kembali pulang dan Denny kembali mengerjakan tugasnya untuk memperbaiki ruangan yang bocor. Malam harinya Lawrence mengadakan dinner dengan Denny. Di sana Lawrence menanyakan soal Denny yang mengajak Clara makan tadi siang. Denny tahu bahwa Lawrence sedang was-was kalau dirinya menyukai Clara. Denny pun lantas menjelaskan bahwa dirinya tidak menyukai anak kecil. Ia menyukai perempuan yang sebaya dengannya. Lawrence pun sedikit tenang mendengar penjelasan itu. Denny juga menanyakan soal Lawrence yang tak ingin mempertemukan Clara dengan ayahnya. Dan ternyata itu karena ia tak ingin Clara kecewa. Bahwa sesungguhnya ayahnya sudah bercerai dengan dirinya. Lawrence juga berkata bahwa ayahnya Clara akan keluar dari penjara sebentar lagi, namun ia tak akan memberitahu Clara jika ayahnya sudah keluar nanti. Keesokan harinya, Denny mendapatkan sebuah pekerjaan di restoran Asia yang saat itu dirinya dan Clara makan siang di sana.
Sepulang kerja, Nadia rekan kerjanya mengajaknya berbicara. Nyai Nadia mulai tertarik dengannya, namun saat itu bukan waktu yang tepat untuk melakukan PDKT. Karena Denny baru saja sadar dengan gelang kakinya yang mengharuskannya berada di kamar hotelnya setiap jam 7 malam hingga jam 8 pagi. Ia pun lupa memberitahu kepada pihak kepolisian bahwa ia mendapatkan pekerjaan baru hari ini dan meminta mereka untuk mengatur ulang timer gelang kakinya. Denny pun diperingatkan oleh pihak kepolisian jika hal itu terulang lagi maka dirinya akan langsung dikembalikan ke penjara. Siap! Saat Denny berjalan keluar kamarnya, ia mendengar Clara yang sedang menelpon. Ternyata telepon itu dari Lawrence yang mengatakan bahwa ayahnya Clara tidak jadi keluar dari penjara. Tak lama Clara yang membutuhkan teman curhat mencoba menemui Denny di kamarnya. Namun Denny tidak berada di sana. Denny sedang memperbaiki ruangan yang bocor. Clara pun mencoba mengintip kamar Denny dari luar jendela. Di saat yang bersamaan, teman prianya tiba di sana. Clara diminta masuk ke dalam mobil dan temannya itu memintanya untuk menghisap sesuatu. Ya, itu adalah garam beriodium. Dan tak lama kemudian terjadilah hal-hal yang tak diinginkan Clara. Ia mencoba berteriak dan kabur, hingga teriakannya terdengar oleh Denny. Denny pun keluar dan melihat Clara sedang dikejar oleh seorang pria. Denny yang geram mencoba mengejar pria itu. Namun sayangnya dia memegang pistol yang membuat Denny kali ini tak bisa berkutik. Denny membawa Clara ke dalam dan membantu membersihkan tubuhnya yang kotor. Clara pun mulai membuka pakaiannya, dan pada awalnya saya berpikir bahwa film ini nggak bakal ada adegan beginian. Tapi ya sudahlah, barangkali bisa menambah asupan gizi kalian. Clara juga meminta Denny berjanji untuk tidak memberitahu hal ini kepada Lawrence. Keesokan malamnya, Lawrence menanyakan sesuatu kepada Denny terkait Clara, karena ia melihat tubuh Clara dipenuhi dengan luka memar. Namun Denny mengatakan tidak mengetahui apa-apa soal itu. Keesokan harinya lagi, Denny kembali bekerja seperti biasa. Tapi kejadian semalam membuatnya tak bisa tenang. Hingga ia menemukan pria yang semalam menunggangi Clara berada di restoran itu. Jantungnya pun berdetak lebih kencang, seperti genderang mau perang. Darahnya mengalir lebih cepat dari ujung kaki ke ujung kepala. Dia sedang ingin menggila karena mungkin ada pria itu di situ. Dia ingin. Ketika pria itu meninggalkan restoran dan berada dalam mobilnya, Denny pun menghampirinya. Tanpa mengucapkan, "Hai, hello, apa kabar, what's up bro?" Denny langsung menghajarnya. Denny pun membawa mobilnya beserta pria itu di dalamnya ke suatu tempat, dan membakarnya di sana. Namun sayangnya, ada agen rahasia CIA yang melihat kejadian itu. Denny kembali ke restoran itu dan mendapat omelan dari Nyai Nadia karena dirinya menghilang saat jam kerja. Nadia berkata, "It's a business, okay? You can just go like shit, huh?" Hah? Dikira tai yang mengalir di sungai apa? Sambil memberikan dimsum untuk makan siang Denny. Si Nyai marah tapi perhatian guys. Denny pun menyembunyikan pistol yang ia temukan di mobil pria itu di bawah wastafel. Di malam harinya, Lawrence bertanya soal kematian seorang pria yang dibakar bersama mobilnya kepada Denny. Karena seorang polisi baru saja mendatangi Lawrence. Ia mencurigai Denny yang mantan napi ada kaitannya dengan peristiwa itu. Denny pun mengakui perbuatannya. Ia melakukan itu karena darah tingginya kambuh ketika menemui pria yang sudah menunggangi Clara. Lawrence terkejut mendengarnya, karena Denny tak pernah memberitahu Lawrence bahwa putrinya ditunggangi. Denny juga bersalah karena tak melapor ke polisi saat itu. Lawrence pun marah dan menggila sebelum akhirnya ditenangkan oleh Denny. Keesokan harinya, Clara mendatangi Denny di tempat kerjanya. Clara khawatir dengan kesehatannya sendiri, dan meminta Denny membantunya untuk melakukan tes HIV dengan alat tes yang sudah ia beli. Setelah sampel darah dari tangannya diambil, Clara pun harap-harap cemas menunggu hasil tes CPNS-nya. Loh? Dan tak berapa lama, Denny menunjukkan hasilnya bahwa ternyata Clara gagal. Dia gagal menjadi pengidap HIV. Scene pun berpindah dan diperlihatkan Denny sedang makan siang bersama Nyai Nadia. Dan berpindah lagi memperlihatkan si Nyai Nadia kini sudah bergelantungan di tubuh Denny.
Keesokan harinya, seorang agen CIA yang saat itu melihat Danny membakar mobil mengantarkan dua orang pria untuk bertemu Danny. Ternyata pria-pria itu meminta Danny mengembalikan narkoboy milik mereka yang ada di dalam mobil itu. Tapi saat itu Danny sudah membakarnya bersama mobil itu. Pria itu kesal dan memukul Danny. Namun dengan mudah Danny membuat mereka lari terbirit-birit. Ketika jam kerjanya usai, Danny yang tahu bahwa dua koboi itu akan datang kembali, ia pun memindahkan pistolnya ke sebuah tempat di belakang hotel tempatnya tinggal. Dan benar saja, saat Danny dan Clara duduk santuy di depan hotel, dua pria bertopeng datang membawa pistol dan menembaki mereka. Danny dan Clara berpencar dan bersembunyi di dalam hotel. Danny dengan cepat mengalihkan perhatian koboi-koboi itu. Ia pun pergi ke tempat di mana ia menyembunyikan pistolnya. Dan setelah mendapatkan pistol itu, Danny mengheadshot salah satu koboi. Dan kini tersisa satu koboi. Danny dan koboi itu kehabisan peluru yang membuat mereka akhirnya bergulat dengan tangan kosong. Dengan kecerdasan dan ketangkasannya, Danny menggigit leher si koboi yang menyebabkan kebocoran yang cukup parah. Ia pun mengambil pistol yang masih berisi peluru untuk menembak si koboi. Tapi seketika Clara muncul di sana dan mencegah hal itu. Stop crying. You're not a kid anymore. Danny pun pergi meninggalkan tempat itu. Ia juga menghancurkan gelang kakinya agar tak terlacak oleh polisi. Tak lama kemudian, ia bertemu dengan Lawrence. Lawrence menyuruhnya untuk masuk ke dalam mobil dan pergi ke suatu tempat. Lawrence tahu bahwa Danny bukanlah orang jahat meskipun yang dilakukannya adalah salah. Namun ia tak mau Danny kembali ke penjara. Ia membantu Danny melarikan diri dari kejaran polisi. Hingga mereka sampai di suatu tempat yang entah di mana dan mereka berpisah di sana. Cerita diakhiri dengan Clara yang akhirnya bertemu dengan ayahnya yang sudah menikah lagi. Ia pun belajar untuk menerima kenyataan hidupnya. Film ini memberikan beberapa pelajaran di mana salah satunya adalah bahwa terkadang keberadaan kita di suatu tempat bukanlah untuk berada di sana selamanya, melainkan hanya untuk memberi perubahan baik terhadap kondisi ataupun individu-individu di tempat itu. Jadi berikanlah yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita, dimanapun kita berada. Oke guys, sekian ulas alur cerita dari film A Bluebird in My Heart. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!